Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 7 penyebab sholat tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang tak menyadari ini. Salat adalah kewajiban bagi umat muslim. Dalam keadaan apapun, salat wajib harus tetap dilakukan. Karena salat bisa membuat umat muslim lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika rajin salat, segala harapan dan kehidupan akan dilancarkan, mendapat ketenangan jiwa dan selalu mendapat perlindungan Allah. Salat yang tidak diterima Allah akan membuat perasaan menjadi sedih dan hati yang tidak tenang. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengabulkan doa umatnya melalui sholat dan memberikan petunjuk serta kemudahan untuk jawaban doa yang diucapkan dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2969 dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ada beberapa penyebab sholat tidak diterima. Umat muslim harus mengetahui penyebabnya dan menghindarinya. Berikut penyebab sholat tidak diterima yang perlu diketahui. 1. Sering berbuat maksiat. Sering berbuat maksiat bisa menyebabkan sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali seseorang sangat menikmati kebahagiaan duniawi, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan dosa ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 30, yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Kedua, tidak mengangkat kedua tangan saat mengucapkan doa. Tidak mengangkat kedua tangan saat mengucapkan doa dalam sholat bisa membuat sholat tidak diterima. Aisyah radhiyallahu anha bersabda bahwa sesungguhnya beliau melihat Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia." Adab Mufrad 613 berkata Al-Hafidh, sanadnya sahih. Ketiga, tidak pernah bersyukur. Allah selalu memberikan kenikmatan dan mencukupi semua kebutuhan umatnya. Namun sebagai manusia, seringkali kita lupa bersyukur atas nikmat Allah pada saat kita melakukan sholat. Seorang yang tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah membuat doa dan sholatnya tidak diterima. Dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad nomor 278. Keempat, setengah hati melakukan sholat. Sholat adalah kewajiban bagi umat muslim yang harus dilakukan dengan ikhlas. Seseorang tidak boleh terpaksa atau setengah hati melakukan sholat dalam keadaan apapun. Allah tidak akan menerima segala dosa yang dilakukan dengan terpaksa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, membicarakan aib orang lain. Jika seorang rajin melakukan sholat tetapi sering membicarakan aib orang lain, maka bisa membuat sholat tidak diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersabda bahwa, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, serta janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat nomor 12. Keenam, berlebihan dalam hal mubah. Mubah adalah sesuatu yang diperintahkan, tapi apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Contoh perbuatan mubah terdapat dalam firman Allah Surat Al-Maidah ayat 2, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiu atau hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah Haram.
mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ketujuh, durhaka pada orang tua. Penyebab sholat tidak diterima yang terakhir adalah karena durhaka terhadap orang tua. Allah pernah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 bahwa kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Adapun hal-hal berikut ini bisa membatalkan sholat kita. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Sholat adalah tiang agama Islam. Sholat juga termasuk dalam rukun Islam, sehingga tak boleh ditinggal oleh umat muslim dalam keadaan apapun. Perintah umat muslim wajib menegakkan sholat terdapat dalam penggalan surat yang tercantum di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Untuk menjalankan sholat, ada sejumlah syarat dan rukun yang harus dipahami terlebih dahulu oleh setiap umat muslim. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan ibadah sholat yang dijalankan sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memahami syarat dan rukun, wajib diketahui juga beberapa perkara yang dapat membatalkan sholat. Berikut ini macam-macam perkara yang membatalkan sholat. Umat muslim wajib paham yang harus diperhatikan. 1. Banyak gerak hingga lebih dari 3 kali berturut-turut. Penyebab batalnya sholat bisa terjadi karena selalu banyak bergerak saat sedang menjalankan ibadah sholat. Banyak bergerak secara berturut-turut tanpa alasan yang mendesak bisa membatalkan sholat. Batas melakukan gerakan di luar sholat hanya 3 kali. Meski begitu, jika tidak mengharuskan melakukan gerakan di luar sholat, sebaiknya tidak usah dilakukan. Kedua, berbicara selain bacaan sholat. Ada sejumlah bacaan yang wajib dibaca ketika sholat sebagai syarat sah. Dalam hal ini, saat umat muslim sedang melaksanakan sholat, dianjurkan untuk tidak bicara di luar bacaan sholat. Sebab di dalam sholat hanya ada bacaan tasbih, takbir, serta bacaan Al-Quran. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Ingatlah, sholat itu tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia. Sholat itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, terdapat najis di badan ataupun pakaian. Satu di antara syarat sah sholat adalah bersih dari najis, baik badan ataupun pakaian yang digunakan ketika sholat. Ketika badan ataupun pakaian terdapat najis, maka hal ini termasuk satu di antara yang membatalkan. Untuk itulah memastikan bahwa badan dan pakaian yang dikenakan bebas dari najis, perlu kalian melakukan agar sholat tetap sah. Keempat, konsumsi makan dan minum saat sholat. Satu di antara hal yang membatalkan sholat selanjutnya adalah makan dan minum. Sebab ketika menjalankan ibadah sholat, sudah sewajarnya untuk tetap fokus dan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Fiqih Al-Manhaji dijelaskan bahwa makan dan minum itu sengaja, walau hanya sedikit maka sholatnya akan batal. Kelima, sebagian aurat terbuka saat sholat. Seperti diketahui, baik laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki batasan aurat tertentu, di mana untuk laki-laki batas auratnya di antara pusar hingga lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Untuk itulah ketika menjalankan ibadah sholat dianjurkan untuk menutup aurat secara sepenuhnya agar tetap sah. Dalam hal ini, satu di antara hal yang membatalkan sholat adalah terbukanya sebagian aurat secara sengaja. Sedangkan untuk perkara terbukanya sebagian aurat secara tidak sengaja dan langsung segera menutupnya, maka sholatnya tidak batal. Keenam, berhadas besar ataupun kecil. Hal yang membatalkan sholat selanjutnya adalah ketika seorang sedang menjalankan sholat, tiba-tiba ia berhadas besar ataupun kecil sebelum salam pertama. Misalnya saja ketika seorang tiba-tiba kentut sebelum salam, baik sengaja ataupun tidak, maka sholatnya dapat dikatakan batal atau tidak sah. 7. Tertawa keras, menangis, dan bersuara dengan sengaja. Hal yang membatalkan sholat berikutnya adalah tertawa keras, menangis, dan bersuara dengan sengaja.
Ketika kalian dengan sengaja batuk ringan tanpa sebab jelas, maka dapat memicu batalnya sholat. Apabila suara rintihan, tertawa, menangis, atau berdeham yang didengar hanya satu huruf saja, atau tidak ada huruf, maka sholatnya tidak batal selama tidak sengaja. Adapun penjelasan mengenai hal ini ada dalam dalil berikut ini. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah pernah ditanya, bagaimana jika ada seseorang tertawa ketika sholat, apakah sholatnya batal? Kemudian beliau menjawab, jika sekedar tersenyum tidak membatalkan sholat, adapun jika tertawa apalagi sampai terbahak-bahak, maka itu membatalkan sholat. Namun tidak membatalkan wudhu menurut mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Akan tetapi disunahkan bagian tertawa ketika sholat untuk kembali berwudhu. Menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat yang ada. Alasannya, karena ketika itu ia telah melakukan suatu dosa dengan tertawa kecil ketika sholat. Juga kenapa dianjurkan tetap berwudhu? Hal ini demi selamat dari perselisihan ulama yang ada, karena Imam Abu Hanifah menganggap tertawa ketika sholat membatalkan wudhu, sekaligus membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Dari Majmu'ah Al-Fatawa nomor 614.